Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di YouTube semua, video kali ini kita akan coba mensimulasikan bagaimana kita menggunakan FTP atau File Transfer Protocol untuk bisa saling berkomunikasi antara server dengan klien. Nah, ini masih satu rangkaian dari video-video sebelumnya tentang, Linux dan VirtualBox ya namanya di YouTube, walaupun sebenarnya ini masuk ke pembahasan tentang komunikasi data. Jadi di sebelah kanan sini ini ada Linux yang saya posisikan sebagai server, tapi saya running di VirtualBox. Yang sebelah kiri ini adalah Windows yang saya posisikan sebagai klien. Kita coba cek IP masing-masing, ini IP config, dia IP-nya menggunakan yang ini, untuk komunikasinya dengan LAN adapter yang ini 192.168.1.5. Kalau di sini if config, IP yang ada di sini 192.168.1.6. Nah, ini kenapa saya menggunakan yang ini, tidak pakai yang, ini, adapter yang host only ini ada di video sebelumnya ya, sudah saya jelaskan. Bisa dicek di 2 video sebelum ini kalau nggak salah. Nah, oke, sebelum, video ini saya jelasin komunikasi dengan SSH, sekarang kita coba komunikasi dengan FTP. Nah, caranya di bagian server ini kita, running aplikasi FTP-nya. Ini saya coba clear dulu, lalu saya masuk ke folder utamanya. Oke oke, saya clear dulu. Nah, sekarang di bagian sini kita install aplikasi FTP namanya FS FTPD. Jadi di sini sudo apt get install psftpd. Oke, dia minta password. Oke, ini dia lagi download dulu, ngedownload aplikasi FSTPD-nya. Sebenarnya kan di video sebelumnya saya sudah jelaskan komunikasi bisa dengan SSH ya, dengan port, 22 ya, dengan port 22. Nah, kalau dengan FTP ini, nanti kita pakai portnya itu port, 20 dan 21 ya, port nah, oke, instalasinya sudah selesai. Bentar saya cek dulu. Oke. Nah, ini aplikasi di sini sudah selesai, kita, eee, clear lagi, nggak ada perubahan sebenarnya di sini. Nah, untuk ngelihat, apa namanya, komunikasinya, eee, kita gunakan aplikasi ya, kalau di video sebelumnya SSH kita coba pakai pakai konsol, nah kita langsung pakai aplikasi aja namanya FileZilla. Teman-teman bisa download, aplikasi FileZilla, eee, FileZilla seperti ini. Ini kita buka aja. Oke, ada di layar saya satunya. Nah, seperti ini nih aplikasi FileZilla-nya. Oke, ini yang ada di Windows, dan tadi, servernya yang ini ya. Sekarang kita coba komunikasi ke sini, kita masukin IP-nya 192.168.1.6, username-nya kambing VM, lalu kita masukin password-nya. Password untuk user yang ini. Ini kita masukin aja langsung quick connect, jangan diisi port-nya ya. Kita quick connect, nah dia akan komunikasi di port 21. Oke, di sini insecure, nggak aman ya, nggak masalah, kita checklist aja, kita oke. Nah, ini kita sudah bisa, nge-remote, apa namanya, direktori yang ada di server. Ini cara malesnya ya, kalau kita nggak mau menghafal, sintak-sintaknya. Nah, cuman resikonya memang port 21-nya kebuka, ya, port, FTP-nya kebuka, ini dengan ini. Oke, gitu ya. Nah, di sini kita bisa kirim file dari ini, yang sebelah kiri bagian sini itu bagian kliennya, yang sini servernya. Ini kan lihat direktorinya ini ya, Anaconda, desktop dan sebagainya. Di sini ada seperti biasa kita pakai file sejarah.txt, kita mau copy ke sini. Kita mau masukin ke folder picture lah, picture kosong, jadi kita buka picture-nya ini, klik kanan, lalu di sini upload. Oke, di sini dia
permission-nya denied, oke. Bentar dia nggak mau, kita coba ke folder yang lain. Oke, saya, di video sebelumnya belum set permission untuk semua folder ini ya. Yang udah saya permission adalah folder dokumen. Nah, cuman udah ada filenya ini prasejarah.txt-nya ini kita hapus dulu. Mana ya? Kita delete dulu bisa nggak ya? Oke, ini nggak bisa. Sebentar, kita setting dulu. Oke, teman-teman, barusan saya pause dulu karena ada kesalahan. Jadi, kita udah bisa connect sebenarnya ke, apa namanya, ke server yang ini, hanya kita bisa buka foldernya juga, hanya kita nggak bisa kirim file ke sini. Misalkan saya mau upload file prasejarah.txt ini ke folder download, kalau saya upload, nanti dia di sini, file transfer ya, dia nggak bisa terkirim ke sini. Itu kenapa kita harus setting dulu, FTP-nya supaya bisa, apa namanya, supaya, rate-nya enable ya. Jadi kita buka dulu ininya, server kita, lalu kita coba buka file config FTP-nya pakai aplikasi Nano. Caranya adalah kita tulis aja Nano, yang akan kita buka adalah file posisinya di, etc slash di sini vs vsftpd.config ini .conf lalu kita enter. Nah kita scroll ke bawah. Nah di sini, write enable-nya masih pakai hashtag, artinya dia nggak bisa, nggak aktif ya. Ini hashtag-nya kita hapus, pagarnya kita hapus, lalu kita Ctrl X, habis itu yes, enter. Ups, oke ini nggak bisa, kita Ctrl X dulu, lalu kita end, keluar di sini kita harus, pakai super user sudo. Oke, enter, lalu kita balik lagi ke bawah, mana tadi write enable yes-nya, ini kita, hashtag-nya kita hapus, Ctrl X, yes, enter. Oke, berhasil. Nah, setelah ini kalau kita jalanin FTP-nya masih belum bisa jalan, kita harus restart dulu FTP-nya, caranya sudo, lalu kita manggil systemctl, lalu kemudian restart vs ftpd. Nah, kita restart, di sini terlihat disconnect, lalu habis ini kita, koneksikan lagi ke hostnya 192.168, username kambing VM, ini password punya saya untuk di kambing VM ini, portnya sebenarnya 21, cuman kalau kosong dia otomatis 21. Quick connect, oke kita abort yang lama. Nah, sudah connect seperti ini, kita mau transfer ke sini misalkan ke folder download. Nah, kita, klik kanan di sini, upload, dia berhasil pindah ke sini. Nah, di sini ada successful ya. Kalau mau pindahin ke sini juga kita bisa. Ini kita bisa download. Cuman karena di sini sudah ada jadi dia ada command from override. Kita oke aja. Kalau kita mau di sini mau kita hapus, delete, bisa nggak ya? Oke bisa ya. Jadi, tadi ada sedikit trouble karena saya belum, aktifin si, apa namanya, override-nya. Nah itu komunikasi data dengan port, 21 atau port FTP. Sebenarnya dengan aplikasi FTP ini kita bisa pakai port 22 atau, port SFTP, Secure FTP dia pakai port SSH. Ini, kalau kita pakai port 22 otomatis ini host-nya berubah jadi SFTP, kita oke. Oke, nah ini nanti keluar semua filenya, ini udah bisa transfer. Sebenarnya tadi kalau enable rate-nya nggak di yes pun, kalau portnya pakai port 22 kita bisa komunikasi. Nah ini karena kita pakai port 22 jadi semua file yang hidden-nya pun dia muncul. Kalau mau transfer file misalkan mau ngupload lagi ke sini kita bisa ya. Misalkan di file prasejarah TXT ini kita mau kirim ke folder musik misalkan. Ya ini kita bisa tinggal upload aja, itu berhasil ya. Ini kalau kita pakai port 22, otomatis di sini bukan, pakai FTP lagi tapi pakai SFTP karena sebelumnya saya sudah aktifin SSH di server saya, ada di video sebelumnya, maka saya bisa pakai SFTP.
Jadi kalau pakai SSFTV walaupun misalkan kita coba nih ya, kita coba di sini, rate enable-nya kita tutup, lalu kemudian kita, apa namanya, kita enter, oke, ya lalu kita restart dulu, oke, saya tinggal klik atas nanti keluar, apa yang ada sebelumnya kita enter, udah kita restart, lalu di sini kita cobain pakai FTV biasa port 21, ini harusnya kita nggak bisa upload ya. Oke, dia nggak bisa upload, nggak kelihatan ya, ini kita hapus dulu yang ini, kita remove all, yang ini juga kita remove all. Oke, ini kita coba upload lagi, maka dia failed, nggak bisa kan, ini nggak sukses ya, di sini pun juga kosong. Karena tadi di sininya, di FSFTPD-nya, rate-nya rate-nya saya apa, rate enable-nya saya nggak aktifin. Tapi kalau di sini saya pakai port 22, pakai SFTV, kita, ulangi koneksinya, saya mau nge-upload ke file misalkan file, folder musik udah ada isinya, ke folder picture misalkan, saya bisa upload. Nah, dia berhasil sukses ya, yang ini failed yang tadi. Walaupun di bagian sini, si apa, FTB-nya, rate-nya saya, matiin gitu ya, si status yes-nya saya matiin. Nah, itu, simulasi kita bagaimana, apa namanya, berkomunikasi antara klien ini diwakili di sini saya pakai aplikasi, FileZilla yang ada di Windows, lalu saya berkomunikasi dengan server Ubuntu saya di sini, ya, dengan port 21 ya, jadi dengan FTP dari sini ke sini. Nah, nanti kita akan coba komunikasi yang lain, yaitu komunikasi web ya, dari, sini ke sini gimana kalau di servernya ini kita pasangin website port 80, lalu kemudian kita akses dari klien. Oke, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.